Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Irfan Fatoni. Saya salah satu dosen program studi sistem komputer pada perguruan tinggi swasta yaitu Universitas Pamulang. Di sini saya akan sedikit berbagi bagaimana cara pengisian sister pada periode semester ganjil 2025-2026 gitu ya. Mohon dikoreksi apabila terdapat kesalahan karena kita atau mungkin saya sama-sama masih belajar. Jadi bagi teman-teman yang merasa kesulitan terkait dengan pengisian sister, terutama bagi dosen-dosen baru yang baru bergabung di Universitas Pamulang, mari kita lihat cara pengisian BKD sisternya. BKD sister ini sangat penting atau sangat diwajibkan bagi seluruh dosen karena melalui sister ini kenaikan jabatan fungsional, lalu serdo, semuanya melalui sister itu tersebut. Baik, tidak perlu lama-lama, mari kita mulai mengisi BKD sister. Yang pertama, Bapak Ibu dosen semuanya masuk ke website yaitu yang namanya sister ya. Websitenya itu apa? Ini saya coba copy paste di sini biar kelihatan besar ya. Nah, ini websitenya ya, yaitu sister pt.kemendikti.saintek.go.id. Nanti ketika Bapak Ibu sudah masuk, ini adalah tampilan pertama dari sister tersebut atau tampilan berandanya. Lalu selanjutnya kita masuk ke bagian sebelah kiri, ada yang namanya layanan BKD, lalu ada rekap kegiatan. Kita pilih, mungkin kita besarkan ya biar kelihatan. Jadi ada di pojok sebelah kiri ya, di layanan BKD rekap kegiatan. Nah, kita masuk ke kolom sebelah kanan. Nih di sini ada semester ya, semester ganjil 2025-2026, lalu kita lengkapi laporan kinerja. Dia akan membuka tab baru ya. Nah, perlu diperhatikan yang akan dinilai oleh Dikti yaitu penarikan kinerja mulai dari 1 September sampai dengan 28 Februari ya. Ini yang bisa dilaporkan untuk pelaporan BKD semester ganjil 2025-2026. Nah, di sini ada berbagai macam menu ya. Ada biodata, pelaksana pendidikan, pelaksana penelitian, pelaksana pengabdian, pelaksana penunjang, kewajiban khusus asisten ahli dan simpulan. Karena kebetulan saya sudah memiliki jabatan fungsional asisten ahli, jadi ada muncul kewajiban khusus asisten ahli. Nanti akan kita jelaskan. Pertama, apa yang akan kita isi untuk biodata itu sudah terisi otomatis oleh sistem. Yang selanjutnya kita masuk ke pelaksanaan bidang pendidikan. Nah, di bidang pendidikan apa aja yang perlu kita isi? Nah, di sini ya, di poin A nih ya. Di poin A, melaksanakan perkuliahan, tutorial tatap muka, daring dan lain sebagainya. Nah, di sini biasanya awalnya itu udah terisi ya beberapa kelas, mungkin yang mengajarnya 5 kelas atau 6 kelas atau mungkin 10 kelas, biasanya muncul semuanya di sini ya. Jadi kita tidak perlu semuanya dilaporkan ya, karena di dalam sister itu maksimal pelaporannya itu adalah 12 SKS sampai dengan 16 ya. Jadi maksimal pelaporan BKD sister itu antara 12 SKS sampai dengan 16
SKS ya. Jadi tidak bisa banyak-banyak ya, karena nanti harus dilengkapi oleh apa? Oleh bidang penelitian, oleh bidang pelaksanaan PKM, oleh bidang penunjang dan lain sebagainya. Lalu kita fokus ke bagian A terlebih dahulu atau bidang pendidikan. Apa aja yang perlu kita isi pada bidang pendidikan? Sebagai contoh di sini saya mengampu mata kuliah pengantar aplikasi komputer dan interaksi manusia dan komputer. Saya akan memperlihatkan beberapa contoh atau file apa saja yang harus disiapkan seperti itu ya. Nah, sebagai contoh misalkan kita buka salah satu ya, yaitu pengantar aplikasi komputer misalkan. Pertama, biasanya ketika mata kuliah tersebut 3 SKS, biasanya di awal itu pertemuannya itu adalah 18 ya. Nah, ini harus kita rubah terlebih dahulu ya. Jadi tidak langsung 18 tapi harus dirubah menjadi 16 ya. Lalu selanjutnya biasanya apakah Anda selaku tim teaching, berarti tidak perlu diisi tidak ya. Seperti itu. Biasanya ada yang menjadi tim teaching seperti itu ya. Oke, dikosongkan saja. Itu yang pertama yang perlu kita rubah, yaitu adalah pertemuannya ya, pertemuannya dan tim teachingnya. Pertemuannya apabila dia 18 pertemuan bisa dirubah menjadi 16. Untuk yang 2 SKS, contohnya seperti interaksi manusia dan komputer, itu biasanya sudah otomatis 14 pertemuan. Seperti itu. Lanjut, ketika pertemuannya sudah dirubah atau sudah disetting, lalu kita lengkapi bukti ajarnya, di mana bukti ajarnya itu ada beberapa berkas yang harus kita lengkapi. Berkasnya apa aja kayak gitu ya. Nah, ini berkas yang sudah saya isi ya. Cara mengisinya gimana Pak? Kayak gitu. Cara ngisinya di sini ya. Di sini tinggal diisi, misalkan nama dokumennya apa. Contoh kalau saya tulis mata kuliah beserta kelasnya ya. Di sini pengantar aplikasi komputer 01 SKMM 001. Berarti dia mata kuliah pengantar aplikasi komputer yang berada di kelas 01 SKMM 001. Di sini untuk nama dokumennya. Yang selanjutnya untuk keterangan diisi apa? Keterangan itu diisi menggunakan SK mengajar, lalu surat tugas, lalu daftar hadir, lalu daftar nilai. Nah, ini yang perlu dilengkapi ya, kayak gitu. Jadi keterangan ada ini ya. Ini ada dalam keterangannya. Selanjutnya jenis dokumennya apa? Jenis dokumennya bisa diisi biar cepet ya. Bisa diisi lainnya saja, tidak apa-apa ya. Lainnya saja. Nah, selanjutnya tautan dokumen. Nah, tautan dokumen itu adalah link Google Drive ya. Jadi sebelumnya Bapak Ibu semuanya itu harus menyiapkan satu folder khusus. Contohnya seperti saya ya, akan saya siapkan nih BKD Sister. Jadi biasanya itu udah harus rapih ya foldernya itu, karena biasanya yang diambil itu adalah folder-foldernya ya. Contoh nih ganjil punya saya 2025 2026. Saya pasti akan menyiapkan 4 bidang seperti ini ya, bidang A, B, C, dan D. Nah, karena kita akan mengisi yang pertama yaitu bidang pendidikan ya. Bidang pendidikan itu masuk ke bidang A. Lalu apa aja yang perlu disiapkan ya, ini seperti yang tadi ya. Ini adalah filenya ya. Nah, jadi file ini nih nanti kita copy linknya ya. Nah, salin link masukkan di sini ya. Lalu disimpan dokumen. Nah, ketika sudah disimpan, hasilnya seperti apa? Hasilnya yaitu berupa dokumen yang tadi ya. Nah, berikut adalah isinya ya. Isinya itu apa? Ini yang pertama adalah SK mengajar yang ditandatangani oleh rektor. Ini yang pertama sesuai dengan urutan tadi ya. Ini nih, ini SK mengajar, surat tugas, daftar hadir, daftar nilai ya. Nah, ini adalah SK mengajar. Yang selanjutnya adalah surat tugas yang ditandatangani oleh Kaprodi ya. Nah, surat tugas ditandatangani oleh Kaprodi beserta dengan lampiran kelasnya. Selanjutnya adalah daftar hadir mahasiswa tersebut pada kelas tersebut. Biasanya ini sudah satu paket ya.
ada daftar hadir, lalu ada agenda perkuliahan, dan yang terakhir ada nilainya ya. Seperti itu. Jadi ini yang perlu diupload ya. Perlu diupload di bidang A atau bidang pendidikan ya. Seperti itu. Nah, kita lanjut ya. Ini semuanya sama ya, urutannya sama. Urutannya apa aja ya, ini urutannya ya. Urutannya adalah SK mengajar, lalu surat tugas, lalu daftar hadir, daftar nilai ya. Ini yang diupload di bidang A atau bidang pendidikan, pelaksana pendidikan ya, kayak gitu. Nah, pelaksana pendidikan. Yang selanjutnya cukup diisi di sini aja ya. Apabila Bapak Ibu dosen memiliki pelatihan-pelatihan berupa JP ya atau jam pengajaran, nah bisa diisi di sini. Misalkan ikut pelatihan apa gitu ya. Seperti itu. Karena untuk semester ini saya ada sih ngisi ya, cuman belum diinputkan karena SKS-nya udah terlalu banyak ya. Jadi saya hanya mengisi pengajarannya saja. Seperti itu. Lalu kita lanjut ke bidang penelitian atau pelaksana penelitian, yang dimana itu adalah bidang B ya. Bidang B apa aja? Karena semester ini kebetulan saya menulis buku ya dengan Pak Ade ya. Nanti itu muncul ya kayak gitu. Tapi yang utama itu bagi Bapak Ibu semuanya yang belum menulis buku, untuk bidang penelitian itu karena ini masih semester ganjil, semester pertama, otomatis laporan akhir penelitian itu mayoritas belum selesai ya. Lalu kalau belum selesai itu bagaimana? Biasanya saya sendiri menggunakan laporan kemajuan ya. Diisinya di mana, Pak? Ya, diisinya di sini nih ya, di pelaksana penelitian, yaitu bidang A, menghasilkan karya ilmiah sesuai dengan bidangnya. Nanti tinggal diisi ya. Ini diisi. Nah, nanti muncul nih kayak gitu ya, tinggal ditambah aja. Ditambah ya. Nah, ini harus dilengkapi ya, dilengkapi tuh pelaksana penelitian ya. Nah, tinggal diisi mau yang mana. Misalkan pelaksanaan penelitian tersebut akan dimasukkan ke dalam ini nih, misalkan jurnal ya, jurnal terakreditasi Kemendikti seperti itu. Lalu dimasukkan filenya yaitu berupa laporan akhir, nama dokumennya laporan akhir, laporan kemajuan, nama dokumennya juga bisa disebutkan laporan kemajuan penelitian. Misalkan nama dosennya siapa, misalkan Irfan ya. Keterangannya apa ya, bisa disamakan ya. Jenis dokumennya apa, bisa diketik lainnya. Tautan dokumen untuk apa? Tautan dokumen ya sama seperti yang tadi, yaitu berupa link Google Drive ya. Seperti itu. Nah, contoh berarti untuk penelitian dia masuk di bidang B ya. Nah, saya udah menyiapkan laporan kemajuan. Laporan kemajuan itu isinya apa? Kayak gitu ya. Ya, kita buka aja di sini ya. Jadi laporan kemajuan itu adalah pastikan yang diupload itu sudah ditandatangan ya, ditandatangan oleh pejabat-pejabat terkait seperti itu ya. Diselesaikan laporan kemajuannya lalu diupload ya. Apabila nanti di semester genap, nah bisa dilampirkan atau bisa diupload laporan akhir seperti itu ya. Nah, ini untuk bidang B ya. Nanti akan masuk ya, akan masuk secara otomatis di sini ya. Nah, untuk bidang B. Jadi hanya beberapa poin saja yang perlu diisi ya. Ini untuk bidang B. Selanjutnya masuk ke bidang pengabdian atau PKM ya. Nah, bidang PKM ya. Di sini dimasukkan sama, karena kita sudah melaksanakan PKM ya. Sama ya. Kalau PKM itu yang kita upload adalah laporan akhir ya. Karena kita pasti harus menyelesaikan PKM sebelum semester selesai ya. Lalu apa aja yang akan diupload di laporan akhir tersebut ya. Ini akan saya buka ya. Sama yang isinya nggak jauh berbeda kayak tadi, tinggal diisi aja kegiatannya apa, tempatnya di mana, SK dan lain-lain. Lalu bentuk laporan akhirnya seperti apa? Biasanya yang saya lampirkan itu adalah yang pertama
surat tugas, lalu sertifikat ya. Biasanya saya melampirkannya seperti itu. Yang pertama adalah surat tugas, yang selanjutnya adalah sertifikat, lalu laporan akhir ya. Seperti itu. Laporan akhir yang sudah ditandatangan oleh pejabat-pejabat terkait ya, dilengkapi dengan ininya ya, dilengkapi dengan lampiran-lampirannya ya. Pastikan sudah selesai laporan akhirnya agar bisa mengisi di bidang PKM. Nah, itu untuk bidang PKM ya. Cukup diisi di ininya saja, di pengabdiannya saja ya. Sama pengisiannya pun juga harus melampirkan link ya. Makanya di sini juga saya sama tuh, melampirkan link juga ya. Ini bidang C. Terakhir yaitu adalah pelaksanaan penunjang ya. Pelaksanaan penunjang itu apa? Contohnya seperti Bapak Ibu dosen melakukan pelatihan atau mungkin ikut Zoom ya, yang dari eksternal ataupun internal, lalu diberikan sertifikat ya. Nah, atau diberikan pengakuan berupa sertifikat. Sertifikat tersebut bisa diklaim ya, bisa diklaim masuk ke dalam bidang F ya nih. Bidang F yaitu berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah ya. Contoh nih kayak saya, nah ini ada sampai ngisi 2 kali ya, sama lagi ya, kita hapus aja. Nah ya, cukup 3 aja ya. Kayak saya kemarin misalkan menjadi panitia seminar nasional prodi sistem komputer, terus pelatihan membangun tata kelola akademik, lalu unit layanan JAD keliling. Nah itu apa aja sih Pak gitu isinya kayak gitu ya. Nah isinya itu ya seperti ini kurang lebihnya. Nah ya, kita buka dokumennya. Dokumennya itu adalah surat tugas ya, surat tugas yang dikeluarkan oleh Pak Kaprodi ya, tuh beserta dengan sertifikatnya ya. Ini adalah yang kita lampirkan untuk penunjang atau bidang D ya, seperti itu. Nah penunjang itu tidak perlu banyak-banyak ya, biasanya 3 juga sudah cukup, ataupun 1 juga boleh sebetulnya ya, seperti itu. Nah ini yang akan diisi di bidang penunjang, semuanya sama ya. Jadi semuanya itu diisi berupa surat tugas beserta dengan sertifikatnya ya. Pak, kalau saya cuma punya surat tugasnya aja gimana? Tidak ada sertifikatnya, tidak bisa diakui. Apabila saya punya sertifikatnya aja tidak ada surat tugasnya gimana? Sama juga tidak diakui ya. Jadi harus berdampingan antara surat tugas beserta dengan sertifikatnya. Seperti itu ya. Nah, ini adalah untuk bidang D ya, sama isinya surat tugas beserta dengan ini ya, beserta dengan sertifikatnya, seperti itu. Nah lanjut ya, kalau untuk ibu bapak dosen yang baru pengajar biasanya menunya itu hanya 4 ya, yaitu bidang pendidikan, bidang penelitian, bidang pelaksanaan pengabdian, lalu bidang penunjang ya. Biasanya hanya itu aja. Nah, berhubung saya sudah memiliki jabatan fungsional berupa asisten ahli, nah biasanya ada yang namanya kewajiban khusus untuk asisten ahli. Nah, kewajiban khusus asisten ahlinya itu apa? Itu biasanya menulis buku. Apa? Bila Pak? Nah, di dalam sini itu di dalam kewajiban khusus asisten ahli itu Bapak Ibu dosen itu diwajibkan ya, kewajiban khusus asisten ahli menulis buku atau publikasi ilmiah, seperti itu ya. Contoh saya menulis buku ya, seperti itu, dan ini bisa diklaim ya. Sekali menulis buku bisa digunakan sampai dengan 3 tahun ya, seperti itu. Namun harapannya setiap semester atau mungkin paling lama 1 tahun sekali bisa menghasilkan buku atau mencetak buku, seperti itu untuk kewajiban
asisten ahli. Sama juga untuk kewajiban lektor dan lain-lain pun kurang lebihnya sama seperti itu. Lalu ketika kita semua udah diisi lengkap, lalu bagaimana Pak? Kita bisa cek di simpulan ya. Nah, di simpulan di sini sudah dijelaskan tadi ya. Kinerja kita itu adalah minimal 12 SKS dan maksimal 16 SKS. Nah, punya saya ini 18 nih. Berarti harus ada yang dikurangi. Entah itu di bidang A-nya, entah itu di bidang B-nya, entah itu di bidang C-nya, atau itu di bidang D-nya ya. Itu harus dilengkapi ya, tidak boleh kosong. Nah, kalau saya lihat sih di sini di bidang A bisa dikurangi, di bidang B juga bisa dikurangi ya, nanti bisa diatur seperti itu ya. Nah, ketika kita sudah selesai mengisi bagaimana ya, karena di Unpam itu ada yang namanya PAK ya, penilaian angka kredit Siskemu. Ketika Bapak Ibu sudah mengisi sister, data sister ini bisa langsung kita tarik ya. Contohnya sekarang kita buka Siskemunya ya. Nah, kita udah buka Siskemu nih, kita ulang deh ya. Misalkan siskemu.unpam. Nah, terus dulu ya. Siskemu aja. Siskemu. Nah, udah langsung ke sini. Harus login dulu. Maaf lupa ya saya. Nah, ya. Nih, di sini udah di reminder nih, ada ininya ya. Kayak gitu, ada timeline pengisiannya ya. Nah, kita langsung masuk ke summary ya, di pojok sebelah kiri nih ya. Ada di summary PAK ya. Nah, kita klik. Wah, loading ternyata ya. Coba kita tunggu terlebih dahulu. Udah login belum ya? Ya, udah login. Nah, ketika udah login ya, sama seperti yang tadi, ada bidang A, bidang B, bidang C, bidang D. Nah, ketika sudah login lalu kita sinkron ya. Sinkronisasi ya. Kita tunggu prosesnya karena sinkronisasi PAK ini lagi ngambil data dari sister. Data sister yang mana Pak? Ini yang tadi. Nah, dia lagi ngambil data dari sini ya, langsung dari sister, dari pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian, penunjang, kewajiban khusus dan lain-lain ya. Jadi kita tunggu terlebih dahulu sampai dengan prosesnya selesai. Sudah 3/4 yaitu bidang C ya, harusnya sih kalau udah 4/4 nah udah selesai. Nah, ini yang terakhir, memproses komponen bidang D ya. Masih sinkron, kita coba tunggu terlebih dahulu. Biasanya nanti ketika sudah selesai ada checklist hijau sudah selesai. Nah, ya. Sinkronisasi PAK berhasil, semua komponen telah berhasil disinkronkan. Lalu kita cek di sini mulai dari bidang A. Udah masuk nih, tuh ya. Udah masuk yang tadi. Ini udah ada nilainya nih, tuh. Ya. Udah ada nilainya langsung dari sister, ya. Seperti itu. Buku ajar udah masuk juga. Pokoknya semua yang kita isi di sister itu udah masuk nih, buku referensi ya, kayak tadi buku referensi yang kita bikin. Terus ini juga sama, laporan kemajuan ya, udah masuk semua nih ya.
Terus bidang C, bidang PKM. Nah, udah masuk juga. Nih, melaksanakan PKM udah masuk. Terakhir bidang D. Nah, bidang D juga udah masuk nih. Di sini udah masuk, tapi harusnya sih masuknya di sini ya. Di udah sih udah masuk nih ya, berperan aktif dalam kegiatan ilmiah. Nah, ini tuh ada 3 ya, valid 3 karena udah otomatis ya, karena kita tadi nguploadnya 3 ya. Bidang D nih, penunjang nih berperan aktif ya dalam kegiatan ilmiah 3. Di sini juga terbaca 3 ya. Nah, jadi seperti itu ya Bapak Ibu dosen semuanya, pengisian atau tutorial pengisian sister yang sinkron dengan PAK Siskemu yang terutama berada di Universitas Pamulang. Bagi ibu bapak dosen terutama yang baru bergabung di semester ini, yaitu semester ganjil 2025-2026, berikut adalah cara pengisian BKD Sister. Mohon maaf apabila ada yang terlewat, mohon maaf apabila ada yang kurang sesuai pengisiannya, karena saya juga masih sama-sama belajar. Mohon bantuannya, tolong dikoreksi kembali. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan pada tutorial kita kali ini, yaitu pada hari Jumat 16 Januari 2026. Sampai bertemu lagi pada tutorial yang selanjutnya. Kurang lebihnya saya mengucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.